Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari sama dengan minggu kemarin, yaitu KD, di mana mempelajari upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apabila minggu kemarin kita mempelajari latar belakang, proses, serta bagaimana upaya pemerintah pada saat itu untuk menanggulangi ancaman disintegrasi dari PKI Madiun tahun 1948, hari ini kita akan mempelajari mengenai ancaman disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, atau yang sering disebut dengan DITI. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita selalu ada dalam berkahnya, dan terutama adalah kita semua bisa mengambil pelajaran yang bermakna dari apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa, persilakan. Amin. Baik, kita mulai ya. Minggu kemarin, terima kasih yang sudah mengerjakan tugas tentang upaya disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh PKI Madiun. Hari ini kita akan mempelajari bahwa ternyata ancaman disintegrasi itu tidak hanya sekali di Indonesia, tapi beberapa kali yang itu justru membuat kita semakin waspada bahwa NKRI ini sesuatu yang memang harus dijaga. Seperti minggu kemarin, kompetisi dasar yang kita pelajari masih tentang menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dengan keterampilan, KD keterampilan, yaitu merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Tujuan pembelajaran dari KD ini adalah untuk hari ini kalian mampu menganalisis upaya bangsa Indonesia terutama dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh DITI. Terutama ingat, kalian harus bisa mengambil makna dari pembelajaran hari ini yang bisa minimal menjadi perspektif kalian untuk dapat membuat sebuah perubahan terutama di lingkungan kalian. Oke. Kemarin kita sudah pelajari ini ya, bahwa ada ancaman disintegrasi itu dikarenakan upaya dalam mencapai kepentingan dan juga perbedaan dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, upaya Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ini, yang pertama adalah muncul karena faktor kepentingan yang mendorong sehingga beberapa pihak tidak senang atau kecewa dengan keberadaan pemerintahan yang sah. Serta berbagai ancaman disintegrasi bangsa ini muncul dari berbagai kelompok yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Jadi cukup diferensiasinya cukup banyak ya, upaya disintegrasi ini dan ancaman disintegrasi ini, sehingga perlu pendekatan juga yang berbeda-beda. Nah, ini ya. Baik. Nah, pemberontakan DITI cukup panjang, 1948 sampai 1965, hampir berapa tahun ya itu ya, cukup belasan tahun kita bangsa Indonesia menghadapi sebuah pergolakan yang mana hal itu membuat ketidakstabilan politik dan juga ketidakstabilan secara keamanan. Kenapa begitu panjang? Karena DITI ini tidak hanya terjadi kalau misalnya PKI Madiun, cukup di Madiun sekali saja ya. Tapi kalau DITI ini pencetusnya satu, lalu menyebar ke daerah-daerah lain yang akhirnya mengikuti gerakan tersebut. Polanya seperti ini. Jadi awalnya itu DITI itu adanya di Jawa Barat. Pemberontakan DITI itu dipimpin oleh seseorang namanya Kartosuwiryo. Lalu menyebarlah. Apakah Kartosuwiryo yang menyebarkan? Tentu saja tidak, tapi pola yang dilakukan Kartosuwiryo ternyata itu dalam tanda petik menarik hati pemberontak-pemberontak lain untuk ikut. Daerah Jawa Tengah ikut dengan pemimpin bernama Amir Fattah. Lalu di Sulawesi Selatan itu ada Kahar Muzakar. Di Aceh ada Daud Bere. Kalimantan Selatan dengan pemimpinnya Ibnu Hajar. Nanti kalian akan melihat satu persatu bahwa ada trigger masing-masing dari daerah, pencetus dari masing-masing daerah yang
peristiwa pencetus ya maksudnya, yang membuat mereka akhirnya oke, kita memutuskan untuk bergabung dengan Kartosuwiryo. Itu yang paling penting. Jadi awalnya adalah ada di sini ya, ada di Jawa Barat. Kita pelajari satu-satu. Nah, pemberontakan DITI Jawa Barat ini berlangsung dari 1949 sampai 1962. Sesuatu pemberontakan yang cukup panjang, yang melelahkan, tapi pada akhirnya bisa diredam oleh pemerintah bangsa Indonesia pada saat itu. Latar belakangnya, Kartosuwiryo ini, sosoknya ya, dari sosoknya itu punya keinginan sejak muda untuk mendirikan sebuah negara dengan hukum Islam sebagai dasarnya. Ya, jadi dia bercita-cita dari dulu, dia berguru kepada beberapa berguru gitu ya. Lalu dia mempunyai pemikiran kenapa kita tidak mendirikan negara Islam. Lalu tapi dia tidak punya kesempatan itu. Oke. Tidak punya kesempatan itu. Akhirnya ya sudah, dia bergabung dengan pemerintahan yang sah saat merdeka tahun 45. Lalu dia membentuk, karena TNI pada saat itu masih terpecah-pecah ya, TNI-nya ada tapi ada laskar-laskar yang pegang senjata. Nah, si laskar ini justru dia berjuang untuk rakyat Indonesia melawan Belanda dengan nama Hizbullah dan Sabilillah. Pusat kendalinya ada di Jawa Barat. Nah, si laskar ini yang awalnya berjuang untuk Indonesia, berubah menjadi kecewa terhadap pemerintah. Kenapa? Karena adanya hasil perjanjian Renville. Ini nih, lagi-lagi Renville ya, Madiun Renville, gara-garanya salah satu pencetusnya DITI juga Renville, terutama yang Jawa Barat. Hasil dari Renville ini adalah si para gerilyawan ini nih, kelompok gerilya ini, si laskar-laskar ini, itu harus meninggalkan wilayah gerilya di Jawa Barat. Jadi nggak boleh ada di gunung-gunung, karena Belanda sangat takut dengan gerilyawan ini. Nggak boleh, harus pindah ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Salah satunya adalah Yogyakarta. Kartosuwiryo menolak dengan tegas. Ya, ini sosoknya, namanya for your information aja. Ya, ini FYI ya. Ini lumayan bagus FYI-nya. Ini adalah teman kecil, teman muda, temannya Soekarno. Ya, teman dekatnya. Jadi satu kosan di rumahnya Cokro Aminoto. Kok berubah jadi pemberontak ya tadi? Ya, nanti ada cerita-cerita lagi. Oke, ini for your information aja, nggak usah nggak usah menjadi diingat-ingat terus. Nah, ini sosoknya Sekar Marijan Kartosuwiryo. Jadi gini akhirnya membuat proses pemberontakannya terjadi. Awalnya menolak kan tadi gara-gara Renville. Lalu karena menolak akar Renville, nah udah deh, ini kayaknya kata Kartosuwiryo pemerintahan kok lemah banget ya, melakukan perjanjian Renville yang sebenarnya sangat merugikan bagi Republik. Akhirnya ya sudah, karena dalam dirinya sudah punya cita-cita yang mana ingin mendirikan negara Islam, lalu akhirnya menerbitkanlah sebuah maklumat bagi pengikutnya bahwa ayo kita dirikan saja NII, Negara Islam Indonesia. Daripada negara pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno itu lemah, ya sudah kita dirikan saja negara sendiri dengan basis negara Islam. Ini jadi keinginan dia yang sudah lama itu ada triggernya, ibaratnya udah dari dulu pengen, di ini ada kesempatan, ya udah. Akhirnya puncak pemberontakannya adalah pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di daerah Cisampah, Tasikmalaya. Nah, dia bertindak sebagai imam ya, jadi dia pemimpin besarnya. Akhirnya dari situlah, meskipun nanti Belanda udah nggak ada, udah menerima kedaulatan Indonesia, tapi dia tetap melakukan pemberontakan terhadap masyarakat, pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Caranya, ini yang paling mengerikan, DITI itu dia melakukan teror warga gitu ya. Dia tinggalnya di hutan gitu ya, di desa-desa. Kalau siang itu nggak ketahuan dia pemberontak atau bukan, tapi kalau malam, nah dia melakukanlah hal itu, melakukan meneror warga, dan warga yang pro pemerintah mana, yang anti mereka siapa, lalu mereka akhirnya lawan. Pemberontakan itu akhirnya bertahan sampai tahun 1962. Itulah pemberontakan DITI.
Jadi bentuk pemberontakannya itu dia mendirikan negara Islam Indonesia, dan melakukan teror terhadap warga. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya awalnya upaya diplomasi ya, ngajak Kartosuwiryo, karena Kartosuwiryo temannya Soekarno, tapi Kartosuwiryo selalu menolak dan akhirnya tidak pernah bertemu karena Kartosuwiryo diamnya di hutan, di gunung Geber namanya, pindah-pindah gunung sih sebenarnya. Akhirnya mau nggak mau karena sudah sangat meresahkan DITI ini, akhirnya tahun 60 mulailah dikeluarkan sebuah kode operasi dari militer, namanya adalah Operasi Pagar Betis. Ini operasi militer yang dilakukan oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Diterjunkanlah mereka mencari di mana sosok Kartosuwiryo, mempersempit area kekuasaannya karena di gunung kan tahu, di hutan, dicarilah, dipersempit area gerilyanya. 4 Juni 1962 Kartosuwiryo tertangkap di wilayah Gunung Geber yang ada di daerah Jawa Barat. Tangkap, 16 dibawa ke Jakarta, 16 Agustus 62 diadili di Mahkamah Darurat Perang, Mahadpet, diadili dan dianggap sebagai pemberontak, maka dijatuhi hukuman mati. 4 September dibawa melalui Tanjung Priuk ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, katanya si Pulau Obi, tapi Bapak juga masih terus mencari informasinya. 5 September dibawanya dini hari ya, malam, terus 5 September subuh itu akhirnya dieksekusi mati. Nah, ada cerita unik nih, kembali lagi ke sini. Dia kan temannya Soekarno ya. Jadi pada saat Soekarno menandatangani menolak amnesti atau pengampunan terhadap hukuman mati dan menyetujui hukuman mati Kartosuwiryo ini, Soekarno sempat menangis. Kenapa ya? Ini temannya sendiri saat muda, itu hanya beda haluan saja, ada pola pikir yang salah dari Kartosuwiryo. Akhirnya sambil nangis dia tanda tangani, ya mau gimana lagi, meskipun teman tapi dia sudah memberontak. Itulah keprofesionalan dari seorang pemerintah. Tapi Soekarno dari situ karena dia tidak tega, dia berkata bahwa itulah akhir dari dia nanda tangan hukuman mati bagi seseorang. Tapi meskipun nanti di kasusnya DITI Kalimantan Selatan dia tetap saja menolak amnesti untuk Ibnu Hajar, pemimpin DITI Kalimantan Selatan. Berakhir Kartosuwiryo di situ meninggal, tapi ideologinya tidak mati, ideologinya tetap menyebar, dan bahkan sekarang masih ada ya orang-orang yang ingin mencoba untuk mendirikan, yang kemarin teroris-teroris itu mendirikan negara Islam Indonesia. Yang kedua, DITI Jawa Tengah. Ini tahun 53 sama 1962 sama lagi. Ini prosesnya, ini latar belakangnya gara-gara kekecewaan terhadap perjanjian Renville lagi. Amir Fattah sama pemimpin kayak Kartosuwiryo, pemimpin gerilyawan di Jawa Tengah. Lalu akhirnya para gerilyawan itu nolak dong, konflik lah. Ya, konflik di beberapa wilayah antara yang kontra dengan perjanjian Renville dengan yang pro perjanjian Renville. Berkonflik lah mereka. Lalu ada seseorang yang namanya Abbas Abdullah, pimpinan Hizbullah juga, Laskar Hizbullah, sama kayak Kartosuwiryo. Kalau Kartosuwiryo di Jawa Barat, pergilah ke wilayah konflik Indonesia Belanda. Jadi dia nggak mau pergi, dia malah menghadapi Belanda di Brebes. Disusulah oleh Amir Fattah. Di Brebes, Abdullah mendirikan Majelis Islam sebagai negara Islam yang baru. Itu ya, menolak pemerintahan yang sah. Amir Fattah sebagai panglimanya. Lalu Amir Fattah menjadi pimpinan dari Majelis Islam. 23 Agustus 1949 Amir Fattah justru mengambil alih Majelis Islam dan menyatakan bergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Wah, disinilah Kartosuwiryo semakin besar pengaruhnya, tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di di Jawa Tengah. Gitu ya. Maaf, ini 19 pemberontakannya 1949, sorry ya, ini ya. 1949, ketangkap sekitar tahun 1950. Ini nggak lama kok kalau Amir Fattah. 50 ya ini. Bentar, Bapak hapus dulu biar lebih jelas. 50. Salah. Gitu ya. Jadi pokoknya sekitar sampai 1950, dan akhirnya ditangkap, tahun dieksekusi, dikeputuskan bersalah itu tahun 52. Tahun 50 ya, cuman setahun, ini nggak bertahan lama. Nah, ini Amir Fattah. Jadi ini juga sama, akhirnya harus melalui operasi militer,
mau nggak mau, karena Amir Fattah juga seorang militer, jadi dia gerilyawan, susah. Akhirnya Kolonel Ahmad Yani dari Pangdam Diponegoro pada saat itu mengirimkanlah pasukan benteng raiders, kalau sekarang pasukan elit lah ya gitu ya. Akhirnya mengepung posisi Amir Fattah, terjepit. Akhirnya dia harus melarikan diri sampai Tasikmalaya nyari Kartosuwiryo. Tapi sayang malang, 22 Desember 1950 Amir Fattah tertangkap. Tapi karena pemberontakannya dianggap masih awal-awal dan tidak terlalu membahayakan negara, akhirnya tertangkap dan diadili sekitar tahun 51-52 diadili dan dipenjara selama 2 tahun sampai akhirnya dibebaskan tahun 1954. Amir Fattah dalam tanda petik lebih beruntung dari Kartosuwiryo karena memang itu masih awal-awal, tapi kalau gerakan Kartosuwiryo itu kan belasan tahun ya, dan dia sudah dengan jelas menolak sama sekali dengan pemerintahan yang sah pada saat itu Jawa Tengah. Oke. Nah, yang ketiga ada lagi nih yang lama nih, yaitu pemberontakan DITI Sulawesi Selatan tahun 1951 sampai 1965. Ini sosoknya, ini tokoh yang dianggap antagonisnya ini, namanya Kahar Muzakar. Berbeda dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terjadi sebelum penyerahan kedaulatan tahun 49. Nah, kalau ini terjadi setelah penyerahan kedaulatan. Oke, jadi Indonesia sudah nggak ada musuh lawan Belanda lagi, nggak ada Belanda lagi. Nah, ini diawali adanya terjadi konflik internal di wilayah Sulawesi Selatan antara KGSS, ini artinya KGSS ya, dengan Angkatan Darat. Jadi KGSS ini kenapa konflik? Karena kan pada saat itu tuh ada yang namanya RERA. Kalian masih ingat ya, minggu kemarin sudah dipelajari RERA itu apa? Restrukturisasi dan reorganisasi TNI. Jadi tubuh TNI yang awalnya tadi ya TNI ada, Hizbullah ada, semuanya pegang senjata. Kata Bung Hatta, itu nggak boleh. Negara itu cuma boleh ada satu lembaga yang berhak memegang senjata. Kalau banyak orang memegang senjata kan berbahaya. Kalau tiba-tiba emosi dan perang terjadi, berbahaya. Rera lah. Nah, KGSS ini nggak mau dia. Karena kata Bung Hatta, yang mau masuk TNI itu harus ada seleksi. Nggak bisa asal pegang senjata, harus pintar, harus bisa baca dan sebagainya. Nah, anggota KGSS beberapa tidak memenuhi syarat untuk masuk TNI. Akhirnya dia nggak mau ada seleksi itu, dia KGSS akhirnya melakukanlah konflik dengan Angkatan Darat. Kahar Muzakar yang pada saat itu posisinya sebenarnya sudah TNI dan mantan anggota KGSS diminta oleh pemerintah awalnya oleh Bung Karno dan lain-lain, kamu ke Sulawesi Selatan lah, minta pasukan KGSS ini untuk selesai berkonflik, kita bicarakan secara damai. Tapi setelah Kahar Muzakar bergabung dan berdiplomasi dengan KGSS, justru Kahar Muzakar membalikkan badan dan justru bergabung kembali dengan KGSS dan menuntut pemerintah untuk menggabungkan KGSS dengan Resimen Hasanuddin, ya, untuk menjadi Resimen Hasanuddin di dalam tubuh TNI. Jadi dia pengennya di TNI ada Resimen Hasanuddin, resimen khusus yang isinya KGSS semua. Ditolak dong sama pemerintah, ya, nggak bisa, tidak bisa seperti itu, harus ada seleksinya, harus ada mekanismenya. Ditolak mentah-mentah sama pemerintah. Akhirnya karena ditolak, 7 Agustus 1953 Kahar Muzakar bersama pasukannya di KGSS menyatakan bergabung dengan DITI Kartosuwiryo, dan Kahar Muzakar diangkat sebagai imamnya atau pemimpinnya di wilayah Sulawesi Selatan dari negara Islam Indonesia. Itulah kenapa semakin besar gitu ya. Lalu kenapa sih, pertanyaannya, pada simpatik dengan apa yang dilakukan oleh Kartosuwiryo? Karena Kartosuwiryo ini melakukan aksinya cukup besar sehingga dianggap oleh para pengikut-pengikutnya mulai dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan ini akan berubah menjadi sesuatu kekuatan yang memang nanti akan berubah menjadi sebuah negara. Tapi sayangnya ya polanya langsung diredam oleh pemerintahan yang sah. Upaya menanggulanginya
Karena tidak bisa melalui upaya diplomasi, akhirnya melalui sebuah operasi militer lagi. Karena Kahar Muzakar ini sama kayak Kartosuwiryo, lari dari satu hutan ke hutan lain. Karena dia kan ahli gerilya, namanya aja KGSS, gitu kan. Akhirnya tahun 65 lah mulai ada namanya kode operasi, dan kode operasi militernya Operasi Tumpas Kila. Lagi-lagi divisi Siliwangi ditambah dengan divisi yang ada di Sulawesi Selatan, pimpinan Jenderal M. Yusuf. Menyeranglah wilayah persembunyian Kahar Muzakar setelah melalui tentu saja dengan strategi militer yang baik, dideteksi ada di mana. Tertangkaplah, nyerang tanggal 3 Februari itu, dan 3 Februari itu tidak sempat dibawa ke mahkamah militer. Kahar Muzakar sudah ditembak duluan, ya, ditembak mati di saat penyerangan itu oleh Kopral Sadeli namanya, dari divisi Siliwangi. Jadi Siliwangi sudah melakukan dua upaya upaya menanggulangi pemberontakan. Kalau Bapak terlalu cepat, ya ini namanya video pembelajaran. Silakan, boleh diulangi lagi, silakan. Yang ketiga, nah ini agak unik, ya, berbeda dengan tiga peristiwa tadi di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, dan di Jawa Tengah. Ini agak berbeda nih triggernya. Kita tahu bahwa Aceh itu adalah salah satu wilayah yang sangat bukan ketat ya, agamanya kuat, gitu ya, agama Islamnya kuat, dan yang secara sudah lama turun temurun itu menerapkan syariat Islam. Jadi dalam diri masyarakat Aceh, dari pemimpin, tokoh sampai masyarakatnya itu tertanam kuat bahwa syariat Islam lah yang terbaik. Nah, trigger daripada akhirnya DITI muncul di Aceh itu adalah yang pertama karena ada perubahan status Aceh menjadi sebuah karisidenan. Kok cuman gitu doang, Pak? Melakukan pemberontakan. Jadi gini, Aceh itu, lihat ada penjelasannya. Aceh itu tahun 49 sekitar tahun 1948 Aceh itu pernah dijanjikan oleh Presiden Soekarno sebagai daerah istimewa yang boleh mendirikan syariat Islam, dan bentuknya adalah sebuah provinsi. Ya, jadi Aceh ini nanti kata Bung Karno setelah merdeka itu akan menjadi sebuah provinsi. Namun pada masa RIS akhirnya Aceh menjadi provinsi, tapi setelah RIS bubar dan kembali ke NKRI, Perdana Menteri Natsir pada saat itu merubah bentuk pola provinsi di Indonesia, dan Aceh yang awalnya provinsi sendiri itu dilebur dan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Statusnya bukan lagi provinsi tapi hanya karisidenan, artinya hanya kota saja biasa. Akhirnya muncullah kekecewaan. Kekecewaan dari tokoh Aceh dan masyarakatnya bahwa kok kita merasa dibohongi ya. Kenapa? Karena pertama sudah dijanjikan, yang kedua adalah para tokoh Aceh merasa bahwa masyarakat Aceh itu sudah memberikan peran yang sangat besar terhadap revolusi Indonesia. Ya, mulai dari sumbangan dana sampai kalian harus tahu rakyat Aceh itu pernah patungan untuk membelikan pesawat untuk Republik Indonesia yang pertama. Jadi Republik Indonesia punya pesawat pertama kali, pemerintah Republik Indonesia punya pertama kali pesawat itu dari hasil patungan rakyat Aceh, bayangkan. Saking kayanya. Aceh hanya meminta satu, untuk diberlakukannya syariat Islam dan daerahnya diberikan otonom untuk itu. Karena janjinya merasa tidak ditepati, akhirnya 20 September 1953 tokoh Aceh pada saat itu, Daud Bereh, menyatakan bergabung dengan DITI Kartosuwiryo yang saat itu mengedepankan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Cukup Aceh ini agak berbeda ya DITI-nya dengan yang lain. Nah, penyelesaiannya pun berbeda. Ya, jadi kalau Aceh yang lain tadi langsung operasi militer, tapi Aceh ini menggunakan upaya diplomasi. Kolonel M. Yasin yang pada saat itu bertugas di Sumatera akhirnya menginisiasi sebuah pertemuan antara tokoh Aceh dengan pemimpin Republik Indonesia. Ketemukanlah
adakanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh 18 sampai 22 Desember 1962. Akhirnya dalam musyawarah itu disepakati Aceh diberikan hak otonomi untuk menjalankan syariat Islam dan diberikan status daerah istimewa. Disitulah dulu dikenalnya, kalau sekarang kalian kenalnya dengan NAD ya, Nangro Aceh Darussalam. Kalau dulu zaman Bapak sebelum NAD itu namanya adalah DI, Daerah Istimewa Aceh gitu. Tapi pemberontakannya berhenti DITI, tapi nanti tahun 70-an muncul lagi gerakan Aceh Merdeka karena daerah otonom, meskipun daerah otonom tapi tetap mereka merasa bahwa mereka tetap menjadi anak tiri dari pemerintahan yang berpusat di Jawa. Itu beda lagi, nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya. Tapi saat ini DITI Aceh akhirnya berhenti tahun 1962. Cukup unik ya Aceh ya. Terakhir, nah ini juga sama kayak KGSS kurang lebih. Ini juga agak lama, 1949 sampai 1962, sorry lebih tepatnya 1950 ya. Sebentar, karena sebenarnya kekecewaannya mulai tahun 1950. Jadi ada sosok namanya itu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini seorang pemimpin dari kelompok namanya KJRT, Kesatuan Rakyat Yang Tertindas. Nah, pakai apa namanya? Ejaan lama ya. Kesatuan Rakyat Yang Tertindas. Kenapa tertindas? Mereka ini adalah merasa bahwa mereka itu para gerilyawan dulunya, membantu Republik Indonesia perang melawan Belanda. Tapi saat terjadinya RERA, lagi-lagi RERA, si KJRT ini tidak dilibatkan dan tidak boleh masuk ke TNI. Kenapa? For your information nih, FYI lagi nih, Ibnu Hajar ini buta huruf ya, dia nggak bisa baca huruf Latin. Nah, sedangkan masuk TNI itu salah satunya harus bisa baca tulis dong. Kecewa terhadap hal itu, ya KJRT menuntut bekas Gerilya untuk bergabung dengan TNI. Akhirnya kecewa, ditolak. Akhirnya mulailah memberontak, melakukan penyerangan terhadap pos TNI di Kalimantan Selatan. Lalu pada awalnya tidak dilakukan operasi militer, tapi diplomasi dulu. Sinilah, udahlah KJRT kita damai aja, siapa yang mau menyerahkan diri kita damai, nanti diberikan insentif dan sebagainya. Akhirnya Ibnu Hajar pun akhirnya keluar dari hutan untuk menyerahkan diri. Lalu Ibnu Hajar kembali lagi diminta oleh pemerintah untuk ayolah panggil semua KJRT yang ada di hutan untuk kembali ke Republik Indonesia. Bukannya kembali ke hutan, pergi ke hutan lalu kembali ke kota, tapi setelah itu Ibnu Hajar tak pernah terlihat lagi. Oktober 1950 Ibnu Hajar masuk hutan dan setelah itu dia tinggal di hutan dan melakukan pemberontakan. Sesaat setelahnya dia menyatakan diri bergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Inilah keunikannya. Sampai akhirnya bagaimana upaya penanggulangannya? Dilakukan pertamanya upaya diplomasi. Ya, karena Ibnu Hajar udah tahu bahwa gerakannya sudah tidak membesar karena senjata udah nggak ada dan sebagainya. Ibnu Hajar ini selama di hutan bahkan dia berprofesi sebagai tukang ngambil madu ya. Karena tahu progres daripada pergerakannya gagal. Nah, ditambah dengan ada upaya yang dilakukan oleh Komisaris Besar Tengku Aziz, pada saat itu kepala polisi di Komisariat Kalsel, kalau sekarang Kapolda lah ya. Bujuk deh Ibnu Hajar, udah deh keluar hutan. Yuk kita ini damai, nanti kamu dapat amnesti dari pemerintah. Amnesti itu pengampunan, jadi dosa-dosanya diampuni. Keluarlah. Oke, kata Ibnu Hajar, udah saya juga udah lelah ada di hutan. Juli 63 keluar Ibnu Hajar dan pasukannya menyerahkan diri. Sudah santai-santai di rumah, ternyata Ibnu Hajar akhirnya dibawalah ke Jakarta oleh Brimob karena tetap dianggap pemberontak ya. Tengku Aziz pada saat itu meskipun dia merasa bahwa dia dalam tanda petik membohongi Ibnu Hajar, berusaha sama presiden untuk mengeluarkan amnesti untuk Ibnu Hajar agar janji yang awal dia dari Kombes Tengku Aziz ini ditepati, tapi ternyata presiden menolak ya. Ini maaf Soekarno ya. Presiden Soekarno menolak akhirnya. Kenapa menolak? Ya karena mau nggak mau Ibnu Hajar tetap
dianggap sebagai pemberontak. Akhirnya upaya tersebut dari Tengku Aziz untuk mendapatkan amnesti gagal. 11 Maret 1965 Ibnu Hajar dibawa ke mahkamah militer dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kombes Tengku Aziz yang merasa kecewa dengan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, akhirnya mengundurkan diri dari Kombes. Tidak melakukan pemberontakan ya, hanya mengundurkan diri. Itu yang Kalimantan Selatan. Cukup unik ya, masing-masing dari DITI ini ada yang triggernya sama, ada yang latar belakangnya sama tapi triggernya berbeda-beda. Tapi satu, artinya dari para DITI ini pemimpinnya sama-sama mempunyai hasrat untuk bisa menjadi bagian penting dari sebuah negara, ya kan? Jadi Ibnu Hajar pengen dia jadi seorang tentara yang profesional masuk, tapi karena di dalam Tentara Nasional Indonesia nggak bisa, ya dia coba masuk ke DITI, siapa tahu dia punya posisi. Kahar Muzakar dan tentu saja Kartosuwiryo. Itu dia. Jadi apa kesimpulannya dari materi hari ini? Yang pertama, pemberontakan DITI di berbagai daerah ini memiliki kesamaan pola latar belakang dengan dasar keinginan untuk mendirikan negara Islam dalam hatinya. Tapi masing-masing daerah punya trigger atau pencetus yang berbeda-beda. Ini uniknya. Tapi nanti satu tujuan. Jadi ibaratnya terpecah-pecah tapi tujuannya tuh sama akhirnya. Gitu. Yang kedua, para pemimpin DITI ini secara fakta tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memiliki peran untuk Indonesia pada masa revolusi. Tapi ya karena kita kembali ke mind map Bapak yang awal, bahwa ada kepentingan yang begitu besar dari mereka, hasrat yang begitu besar dan yang kepentingan yang tak terbendung, maka ya akhirnya mereka membelot dan berubah menjadi seorang pemberontak. Yang ketiga, pemberontakan DITI merupakan ancaman disintegrasi bangsa yang paling membuat ketidakstabilan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi banyak kabinet-kabinet yang jatuh akibat mosi tidak percaya. Salah satunya adalah kabinet tersebut dianggap gagal dalam menanggulangi pemberontakan DITI. Juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Banyak cerita tentang bagaimana gerombolan DITI ini melakukan hal-hal yang buruk bagi masyarakat, mulai dari merampok, mulai dari mengambil ya banyak harta masyarakat ya untuk bertahan hidup di hutan tentu saja. Kalau kalian mungkin ada kakek nenek, mungkin kakek nenek kalian mungkin masih pada muda ya, mungkin kalau misalnya masih ada gitu ya, ayahnya kakek atau ayahnya nenek, mungkin kalian bisa tanya gimana si gerombolan ini, atau mungkin kakek nenek kalian juga mungkin masih ingat tentang itu. Gitu, sudah ingat tentang itu ya. Baik. Seperti biasa, minggu kemarin di akhir pelajaran tentu saja ada evaluasi. Kalau tidak ada, Bapak tidak bisa mengukur pemahaman kalian. Nah, evaluasi yang sekarang dilakukan agak berbeda nih dengan yang dilakukan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan menjawab pertanyaan secara individu. Kalau hari ini evaluasinya adalah kalian harus melakukan diskusi. Ya, mekanisme dan aturan diskusi silakan kalian lihat, aturannya ada di Google Classroom. Oke. Kalian harus mendiskusikan 3 hal. Yang pertama, mengapa sih menurut kalian pemberontakan DITI ini dapat bertahan sampai belasan tahun? Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Apa faktornya? Itu ya, silakan diskusikan. Yang kedua, apakah kalian setuju atau tidak dengan upaya pemerintah pada saat itu untuk menanggulangi ancaman disintegrasi bangsa? Ya, silakan. Kalau yang setuju misalnya, kayaknya nggak perlu operasi militer deh. Nah, alasannya apa? Yang terakhir, setuju atau tidakkah kalian bahwa ancaman disintegrasi bangsa masih terdapat pada masa kini? Gitu ya. Kalian lihat polanya, kira-kira masih ada nggak sih pattern-pattern atau pola-pola yang memungkinkan munculnya lagi disintegrasi bangsa? Itu ya. Itu tugasnya. Silahkan lihat di Google Classroom untuk detailnya beserta kelompok diskusinya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimaknai oleh kalian, dan terutama adalah kalian dapat belajar dari peristiwa-peristiwa di masa lalu untuk perubahan di masa kini. Itu saja untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.